Itu apakah waktu kadet dulu juga ditanya PLGT? Ditanya deh waktu saya kadet dulu. Memang punya? Memang ada saya deh. Oh, PLGT. oke. Nanti kita tanya-tanya deh persiapan untuk perawalannya apa aja. Oke. Boleh spill uang sakunya nggak? Ya, oke. Sekarang kembali di sini masih dengan saya di ruang Masdir. Kali ini ruang Masdir kedatangan seorang tamu, enggak juga masuk tamu. ini alumni kita yang barusan lulus secara akademik, tapi sekarang masih berproses di jasa profesi gitu ya. Siap. Kenalan dulu. Nama, ya. dari mana, jurusannya apa, silakan. Izin Kep, ya, perkenalkan teman-teman, nama saya Muhammad Andi Zanuar, biasanya dipanggil Andi. Saya berasal dari jurusan Nautika atau sekarang yang dikenal dengan Teknologi Rekayasa Operasi Kapal di 4 untuk di Akbel ini. Saya berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur. Wah, Banyuwangi. Iya. Oke. Mas Andi ini sekarang posisinya sudah selesai wisuda. Selesai wisuda. Ya. Kemarin sudah ikut wisuda ya. Sudah. Terus sekarang tinggal proses untuk penyelesaian ujian UKP. Ujian UKP pasca prawas. Siap. Ya. Oke. Kemarin perawalannya di mana, Andi? Untuk kemarin saya perawat di perusahaan Suci. Oh, di Suci. Suci Lines. Oke, Suci Lines. Tapi belum Manajemen tahu Vektor Mitra Maritim saya kemarin. Vektor Mitra. Oh, jadi itu ada manajemen banyak itu. Iya, di Suci manajemen ada 2, Vektor Mitra Maritim dan Sukses Impor Maritim. Oke, ya. Nah, kapalnya apa? Maksudnya namanya kapalnya lalu jenisnya? Kemarin saya di kapal motor tanker Prima Lautan 1. Prima Lautan 1. Jenisnya LPG tanker. Gas tanker. LPG tanker, gas tanker. Mantap tuh ya. Lainnya mana? Lainnya kemarin saya hanya di lokal kan, di Surabaya, terus Situbondo, terus ya terakhir ke Kalimantan. Oke, kayaknya sekarang lagi tren ya kapal LPG ya? Iya, sekarang lagi tren, semakin Suci pun juga menambah-nambah kapal gas tanker ya. Kemarin soalnya saya dilaporin dari Prada itu ada tawaran ada 2 atau 3 perusahaan yang nyari kadet yang punya PLGT. Itu apakah waktu kadet dulu juga ditanya PLGT? Ditanya deh waktu saya kadet dulu. Memang punya? Memang ada saya. Oh, PLGT. oke. Nanti kita tanya-tanya deh persiapan untuk perawalannya apa aja. Oke. Boleh spill uang sakunya nggak? yang resminya aja gitu kan? Siap. Untuk uang saku kemarin saya dapat 2 juta. Siap. Oh, keren dong ya. 2 juta loh, ya. Gaji pokok saya ya. Oke lah ya. Kita nggak bahas uang sakunya ya. Sebetulnya pokok pentingnya adalah karena kita ini bicara sekolah vokasi, pendidikan vokasi itu harus terjun ke industri. Jadi harus berada di real life-nya nanti yang akan kerjanya. Berapa lama di sana? Di kapal saya kemarin 12 bulan lebih 3 hari. Oh, 12 bulan. Setahun. 1 tahun. Nah, nggak pulang-pulang ke rumah? Tidak ada kayak. Nggak kangen nggak sama rumah? Ya kalau dibilang kangen sih kangen kayak. Tapi kan mengingat tujuan utama kita untuk menyelesaikan pendidikan, segera perawan selesai ujian lulus gitu kayak. Oke, kalau pas lagi kangen yang dilakukan apa? Paling kalau kangen kan kita kadang melewati kapal kita kan berjalan kayak. Oke. Kadang dapat sinyal, kadang tidak dapat sinyal. Ketika dapat sinyal ya langsung menghubungi orang rumah. Oh, masih bisa komunikasi ya. Oke, aman. Terus aktivitas sekarang nih setelah turun dari perawan, kemudian tinggal nunggu ujian ini sambil diisi apa aktivitasnya? Jadi dari semenjak saya turun kapal, kemudian di rumah ke kampus sampai sekarang, aktivitas saya adalah yang pertama, sebelumnya saya di rumah dulu kayak kerja sama orang tua lah di sawah atau di pasar mungkin kayak. Kemudian ke kampus. Nah, di kampus saya mendapat tawaran untuk menjadi pendamping instruktur simulator bagi adik-adik junior saya. Kemudian alhamdulillah saya keterima, jadi sampai sekarang kegiatan saya adalah sebagai instruktur simulator sambil menunggu
ujian selesai begitu. Nah, mantap kan ya. Jadi sudah real ketemu di industrinya langsung, balik ke kampus bisa jadi asisten atau pendamping instruktur simulator. Nah, sekarang kita backdate nih, cerita agak mundur nih ya. Siap. Dulu kenapa milih sekolah pelayaran? Jujur cerita dari awal Cap, Uh-huh. saya tidak ada gambaran untuk sekolah pelayaran. Cap. Oh, ya tos dulu. Oke, terus. Terus posisi saya sudah lulus ujian nasional SMA Cap. Waktu itu sudah ada ujian nasional, masih ada ujian nasional. Ya. Saya ujian lulus, tapi saya belum belum tahu Cap mau sekolah kemana. Nah, pertama kali yang ibarat kata asal ngomong misalkan pelayaran asal nyelotok gitu kan, itu ibu saya. Oh. Bagaimana kalau sekolah pelayaran? Kan temennya ada kan sekolah pelayaran. Oh, Banyuwangi banyak sih. Banyuwangi. Tahun ya. Terus. Kemudian oke lah saya setuju kan, karena juga saya belum ada gambaran yang pasti kan. Oke. Sekolah pelayaran nyari info. Awalnya keluarga saya, ayah saya sama temennya ayah saya sudah ngelobi di suatu sekolah pelayaran yang ada di Jawa Timur. Oke. Nah, kemudian nyari info, akhirnya saya fixkan ke Apelni ya gitu ya. Oke. Diarahkan, dapat informasi serta semua persyaratan dari senior saya angkatan 51. Oh, berarti informasinya baru mau saya tanya nih tadi, tahunya Apelni dari mana? Dari senior rupanya angkatan 51. Oke. Kalau di sini nih angkatan berapa sih? 50. Sekarang 55 saya. Kamu 55 ya? Oke. Nah, kok akhirnya memutuskan di Apelni itu waktu itu pertimbangannya apa sih? Oh ini aja deh nih, dari ada banyak sekian pilihan kan, entah tadi yang di Jawa Timur, kan Jawa Tengah pun juga banyak kan. Yeah. Kenapa milih di Apelni gitu akhirnya? Mungkin 1-2 pertimbangan saat itulah. Saya kan saya itu yang pertama kali di keluarga saya sebagai pelaut. Oh, tidak ada. Belum ada area pelaut. Tos meneh. Sama ya. Oke. Kemudian hanya tahu misalkan kualitas kampus-kampus hanya dari mulut ke mulut kayak. Oke. Dari berita yang beredar di masyarakat. Nah, waktu itu yang saya dengar adalah banyak sekali dari Apelni. Karena alumni Apelni itu sudah menjamur kemana-mana. Relasi sudah menyebar ke seluruh penjuru. Dari situ makanya yang lebih saya dengar di mulut masyarakat itu nama Apelni, akhirnya ya sudah saya mantap ke Apelni. Oke. Nah, ada kesan selama kuliah nggak, kan itu 2 tahun kuliah dulu kan, semester 4 sebelum merala itu kan kuliah dulu di kampus. Kesan apa yang Anda dapat? Apakah sama dengan yang didengar ketika sebelum masuk atau malah lebih bagus, lebih buruk atau gimana selama 2 tahun kuliah? Siap. Awalnya dapat berita kamu bakal di asrama 2 tahun di Apelni kan. Wah, bayang saya langsung asrama 2 tahun, tidak bisa pulang kan, nggak bisa bebas lah, itu udah agak menjadi suatu guncangan sendiri kan. Oke. Awalnya kan. Ternyata ketika saya sudah di asrama, saya mendapatkan suatu nilai yang sangat berarti bagi saya kan, dengan teman-teman saya, yaitu kekeluargaan kan. Kita di asrama 1 kamar selama 2 tahun. Nah itu kekeluargaannya, jadi sampai sekarang pun kita masih sering kumpul-kumpul, terus guru-guru itu masih sering ya. Karena kan bekas asrama 2 tahun itu udah sangat melekat lah gitu. Asli loh ya, ini nggak dibikin-bikin. Asli. Jadi kami nggak ada skrip ya. Ruang Masdir tidak punya skrip ya. Pertanyaan terlontar begitu saja, jawaban natural asli ya. Kemudian waktu itu akhirnya Prala Disuci itu apakah seleksi atau milih sendiri atau diarahkan atau gimana? Ceritanya sampai Prala Disuci. Siap. Jadi di Apelni, izinkan di Apelni ada waktu pemilihan kapal ada 2 pilihan. Bisa mencari sendiri kalau memang ada keluarga pelaut, ada mungkin saudara, kemudian ada yang kita pasrahkan ke kampus. Jadi kita bisa mencari sendiri ataupun dicarikan kampus. Saya waktu itu memilih untuk agar dicarikan tempat prala oleh kampus katanya. Jadi saya menyerahkan berkas ke kampus. Kemudian waktu itu Jumat saya mendapat info bahwa saya lulus ujian prapaskah. Kemudian hari Sabtunya, minggunya saya dapat info bahwa ada
lowongan untuk kadet di Suci. Nah, dari itu. Setelah itu saya 2 orang dengan teman saya Kak, waktu itu. Kemudian Seninnya saya langsung diwawancara oleh orang kantornya Suci. Oke, interview dong ya? Interview. Ketemu langsung atau via Zoom waktu itu? Oke. Kemudian interview in English apa bahasa Indonesia nih? Interview kita mix ya, 50-50 Pak. Oke. Bahasa Inggris ya, bahasa Indonesia ya. Nah, kemudian interview dan ternyata dapat kabar bagus dari perusahaan bahwa saya diterima guys. Nah, setelah itu saya standby ke Jakarta untuk persiapan naik kapal. Nah, ini sekarang bekalnya kalau mau mau sekolah pelayaran, pengen sekolah pelayaran itu kira-kira apa sih yang harus dipersiapkan? Bekalnya jika kita mau mendaftar sekolah pelayaran ya. Saya dulu kalau selain syarat administrasi lah ya, kalau syarat-syarat nonton di website aja Pak, udah jelas ya. Saya dulu ini cerita real ya. Dulu saya setelah fixkan untuk sekolah di Apel ini, saya selama 3 bulan berturut-turut setiap pagi dan sore saya jogging. Fisik, fisik. Ya. Sampai karena ayah saya support ayah saya membuatkan tiang gantungan untuk pull up. Jadi setiap pagi, sore, atau bahkan siang mungkin saya fisik ya. Jadi yang pertama saya ucapkan berarti saya siapkan adalah fisiknya. Kemudian setelah fisik, emang pengaruh banget ya. Artinya di kampus ada pembinaan fisik. Ketika di kapal itu masih butuh banget ya. Kalau fisik memang dibutuhkan kalau di kapal kan. Catat ya. Kita belum tahu kapal kita kondisi bagaimana, keadaan laut bagaimana. Secara itu berarti fisik, mental, niat sangat diperlukan. Terus selain itu apalagi tadi? Persiapannya fisik. Iya. Terus mental sama niat ya. Mental sama niat. Ya. Kalau yang untuk peralannya apa yang disiapkan selain dokumen peralan? Untuk peralan yang saya siapkan adalah dokumen pasti dari kampus. Kemudian ya kebutuhan pribadi lah. Ya. Kemudian setelah itu kalau saya kemarin peralah untuk biaya saya sudah ditanggung oleh perusahaan ya. Jadi perjalanan juga tanggung perusahaan ya? Tanggung perusahaan ya. Dari biaya kecil seperti ya ojek online maupun yang besar seperti medical check up sudah disiapkan oleh perusahaan. Mantap. Kalau kita tinggal jalan sampai tempat, ambil dokumen, naik ke kapal. Terus suka dukanya jadi kadet apa tuh? Suka aja dari dukanya. Sedikit aja banyak. Ntar yang lain suruh ngerasain sendiri lah ya. Suka dukanya jadi kadet, pesan perwira saya satu kan. Kadet itu intermezzonya kepanjangannya adalah call anytime, doing everything. Call anytime, doing everything. Singkat jadi kadet. Makna kadet sudah. Artinya berarti siap setiap saat dipanggil. Siap setiap saat. Untuk melakukan apapun. Apa gue? Deg-degan nggak mau kalah ya. Ya. Ada ini nggak pesan lah gitu semacam pejangan atau apa ya? Pesan untuk yang sekarang masih bimbang gitu ya. Saya mau milih jurusan apa nih setelah lulus SMA. Kira-kira ada penguatan yang mau disampaikan nggak? Siap. Pesan saya untuk mungkin adik-adik atau bahkan junior saya atau bahkan mungkin masih SMA, kerja dimanapun itu pasti ada jalannya. Asal kalian menekuni apa yang sudah kalian pilih. Karena kalian di posisi sekarang adalah langkah baru yang kalian ambil di hari-hari sebelumnya. Dan langkah baru yang kalian ambil sekarang adalah kalian di masa depan besok. Mantap ya. Kita hari ini adalah akibat dari apa yang kita lakukan di masa lalu dan kita akan jadi seperti apa di masa depan, yaitu kita kerjakan hari ini, mulai hari ini gitu ya. Mantap. Terus ini yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini apa nih? Berarti menunggu ujian. Untuk sementara saya menunggu ujian sambil ya
belajar untuk persiapan interview naik kapal lagi. Oh, kembali lagi ke perusahaan atau gimana ceritanya? Kembali lagi ke perusahaan. Oh, enak ya. Dan sekarang baru bulan kemarin alhamdulillah saya mendapat panggilan dari crewing ya. Di telepon crewing untuk segera naik. Padahal belum selesai. Padahal belum lulus saya. cari tempat kuliah yang begitu ya, yang kira-kira lulus tuh nggak sibuk ya bikin CV lagi, lamar sana sini ya kan. Oke, itu obrolan singkat kami pada ini siang sih karena lagi rekamannya ya. Kalau nontonnya malam ya malam lah gitu aja ya. Semoga menginspirasi teman-teman sekalian, anak muda generasi zaman now gitu ya, bahwa segala sesuatu yang kita mau dapatkan senangnya pasti akan ada prosesnya ya. Kita nggak bisa instan tiba-tiba yang Anda lihat adalah wah keren ya jadi perwira, harus ada stepnya. Dan Mas Andi sudah melewati satu tahapan dengan jadi taruna, kemudian perala di kapal sebagai kadet, dan dia bersiap sebentar lagi akan jadi officer di kapal. Sukses Mas Andi dimanapun nanti berada, ya. keep kontak ya. Siap ya. Nanti mungkin kita bikin podcastnya di kapal. Itu Mas Andi sudah di kapal, terus main di kapalnya. Oke, gitu ya teman-teman sekalian, tetap di sini, tetap di ruang Masdir bersama dengan saya, dan kita akan tunggu tamu-tamu berikutnya di ruang Masdir. Thank you. Terima kasih. Sama-sama.